Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 391. Larangan kegelapan kuno 30.000 tahun tampak rumit pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya agak sederhana. Kira-kira 30.000 tahun sebelumnya, sesuatu tentang Origins of the Azure telah berubah secara dramatis, menghasilkan perubahan drastis pada hukum langit dan bumi. Bencana Grand Dao menimpa benua, menghancurkan ortodoksi agung yang tersebar di seluruh dunia. Ini juga menciptakan banyak celah di penghalang antara benua Azure dan dunia lain, memberi para pembudidaya dunia lain kesempatan untuk dieksploitasi. Di zaman kegelapan kuno yang berlumuran darah yang mengikutinya, para pembudidaya benua Azure diserang dari semua sisi. Gejolak yang dihasilkan belum pernah terjadi sebelumnya. Faksi-faksi dengan ahli Imperial Realm itu meninggalkan benua Azure sama sekali. Mereka yang tidak memilikinya akan dilupakan di bawah kekuatan larangan kegelapan kuno. Sekarang, energi spiritual benua Azure jarang, dan hanya reruntuhan ortodoksi kuno yang tersisa. Itu telah menjadi dunia biasa. Su Yi melihat jauh melampaui ini. Perubahan ke Origins of the Azure seperti makhluk yang membuka rahangnya yang menganga, tanpa lelah melahap energi spiritual langit dan bumi selama 30.000 tahun. Semua ini hampir pasti disebabkan oleh kekuatan yang lahir di Origins of the Azure. Apapun itu, ia ingin mengalami metamorfosis. Untuk melakukannya, diperlukan energi spiritual dalam jumlah yang hampir tak ada habisnya sebagai makanan. Itu seperti bagaimana para pembudidaya perlu menyerap energi spiritual untuk memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Inilah yang mengakibatkan 30.000 tahun kegelapan, pertumpahan darah, dan pergolakan. Inilah mengapa ortodoksi kuno benua Azure telah layu dan menghilang sepenuhnya. Jadi begitu, asal-usul Azure telah menghabiskan 30.000 tahun menyerap energi spiritual langit dan bumi. Ketika kekuatannya yang telah lama terakumulasi sepenuhnya dilepaskan, itu secara alami akan membawa zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, zaman Radiant, ke benua Azure yang mandul secara spiritual. Saat dia merenung, Su Yi mengingat ramalan yang tercatat di prasasti batu itu. Kekuatan yang disegel suatu hari nanti akan membebaskan diri dari bumi. Ini berarti bahwa warisan dari ortodoksi kuno yang hilang selama zaman kegelapan kuno akan muncul kembali ketika tirai dibuka pada zaman Radiant. Segala sesuatu yang terbelenggu suatu hari akan lepas dari ikatannya. Baris ini bahkan lebih mudah dipahami. Selama zaman kegelapan kuno, banyak celah muncul di penghalang spasial benua. Meskipun sudah lama disegel, segel itu pasti akan pecah, satu persatu. Ketika saatnya tiba, pembudidaya dunia lain pasti akan menyeberang. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di hari-hari yang telah lama berlalu akan kembali lebih megah dari sebelumnya. Su Yi menyimpulkan bahwa ini kemungkinan besar berarti bahwa ketika zaman Radiant menimpa mereka, kekuatan yang tumbuh di dalam Origins of the Azure selama 30.000 tahun terakhir akan muncul juga. Ini akan membawa kemakmuran besar ke benua itu, tetapi pada saat yang sama, itu akan menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah yang tak berkesudahan. Tidak sulit membayangkan alasannya. Ketika saatnya tiba, kemunculan kembali ortodoksi yang telah lama hilang dikombinasikan dengan invasi para pembudidaya dunia lain akan sepenuhnya mengubah situasi di benua itu. Pertumpahan darah dan kekacauan pasti akan terjadi. Sebelum kabut terbelah, pertimbangkan semua pertanda kejadian yang tidak biasa. Kalimat terakhir ini bahkan tidak layak untuk direnungkan. Semua yang dialami Su Yi, serta banyaknya orang kerasukan yang dia temui, adalah bukti yang cukup. Semua kejadian aneh ini disebabkan oleh hilangnya larangan kegelapan kuno yang akan segera terjadi. Ini semua adalah tanda, zaman Radiant akan segera menimpa mereka. Aku ingin tahu di mana sumur kekacauan kuno itu. Jika saya bisa menemukannya, saya mungkin akan mempelajari alasan sebenarnya dari turunnya larangan kegelapan kuno, pikir Su Yi. Tiba-tiba, sesuatu terjadi padanya. Bel hukuman petir Netherworld yang dibawa oleh ibunya, Ye Yufei, dari dunia lain berisi jejak misterius dan sulit dipahami. Jejak itu berisi diagram, serta satu kalimat. Diagram tersebut menggambarkan sebuah pohon aneh yang menjulang ke langit dan langsung menuju kehampaan di baliknya. Cabang-cabangnya ditutupi oleh bangkai bintang yang rusak. Kalimat itu ditulis dalam mesin terbang kuno Dewa Iblis, asal-usul Azure, Kaisar mengendalikan rahasia 9 ekstrim. Pada saat itu, Su Yi dengan kasar menyimpulkan bahwa Ye Yufei telah menyeberang untuk mencari Origins of the Azure. Sekarang setelah dia memahami perubahan mendadak pada asal-usul Azure, serta rahasia dari larangan kegelapan kuno selama 30.000 tahun, dia tiba-tiba menyadari bahwa perubahan mendadak pada asal-usul benua kemungkinan terkait dengan rahasia 9 ekstrim yang dicari ibunya. Ini benar-benar semakin menarik. Su Yi tidak bisa menahan perasaan bersemangat dan kerinduan muncul di dalam hatinya. Di masa lalu,
dia tidak terlalu tertarik dengan benua Azure, sampai-sampai dia memiliki rencana untuk pergi ketika tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan kultivasinya. Dia akan menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini dan melanjutkan kultivasinya di tempat lain. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa benua Azure tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Rahasia yang bersembunyi di sini melibatkan kekuatan alam kekaisaran. Dalam 3-5 tahun, zaman Radiant akan menimpa kita. Kemudian, jawaban atas semua teka-teki ini akan menjadi jelas. Ketika saatnya tiba, saya akan sangat ingin melihat berapa banyak pakar yang layak diperhatikan muncul. Jika semuanya dipanen dengan mudah seperti kucai, itu akan menjadi terlalu kusam. Ketika dia memikirkan ini, Su Yi tidak bisa menahan tawa. Jika kucai tumbuh cukup kuat untuk menarik perhatiannya, kucai layak untuk dipanen. Su Yi menyingkirkan batu giok itu, lalu mengambil segel tulang putih itu. Sebelumnya, dia tidak memasukkan indera ketuhanannya ke dalam harta ini karena takut bahaya mengintai di dalamnya. Tapi sekarang, dia secara alami tidak sedikit pun khawatir tentang itu. Segera setelah dia memasukkan indera ketuhanannya, dia melihat jejak teknik warisan sekte, Sutra Pedang All-Spirit. Ini adalah kitab suci tertinggi dari Rumah Pedang Dewa, sesuatu yang ditinggalkan Kaisar Heavenspire Yao untuk generasi mendatang. Itu mewakili harapannya untuk kelanjutan warisan sekte tersebut. Dengan cara ini, Rumah Pedang Dewa bisa selamat dari larangan kegelapan. Lama berlalu sebelum Su Yi menarik akal ilahinya. Dia sudah membaca kedalaman Sutra Pedang All-Spirit. Itu memang warisan yang mencakup segalanya, warisan kultivator Yao yang lengkap. Dengan itu, seorang Yao bisa berkultivasi sampai ke alam kekaisaran. Selain itu termasuk 9 teknik rahasia, serta segala macam mantra untuk pertempuran dan kultivasi. Bahkan dengan standar tinggi kehidupan masa lalu Su Yi, kitab suci seperti ini sebanding dengan warisan terkuat dari ortodoksi tingkat kekaisaran di 9 provinsi. Itu masih agak jauh dari puncak, tapi meski begitu, itu sangat berharga. Jangankan pembudidaya spirit Dao, bahkan pakar Imperial Realm akan memperebutkannya. Lagi pula, dengan warisan seperti ini, seseorang dapat membentuk faksi mereka sendiri dan meneruskan ajaran mereka selamanya. Mereka berkata bahwa, Dao tidak dapat ditransmisikan dengan enteng. Di mata para pembudidaya, kitab suci Taois yang dibuat oleh seorang ahli alam kekaisaran tidak berbeda dengan Dao itu sendiri. Sayangnya, bagi Su Yi, tulisan suci ini tidak begitu menarik. Dia tidak kekurangan warisan kultivasi, dan dalam hal kedalaman dan kedalaman, tulisan suci yang dia kuasai jauh melampaui Sutra Pedang All-Spirit. Sebenarnya segel itu sendiri yang paling menyenangkan Su Yi. Dengan itu, dia bisa mengendalikan semua batasan di dalam Rumah Pedang Dewa. Dia mencengkeram segel tulang putih dan melambaikan lengan bajunya. Whoosh, gelombang. Kekuatan pembatasan yang menutupi 9 langkah menghilang secara diam-diam. Hua Xinfeng telah menunggu selama ini. Ketika dia melihat ini, matanya berbinar, dan dia mengisi platform dengan penuh semangat. Tuan Muda Su, kekayaan macam apa ini? Su Yi dengan santai menjelaskan sifatnya. Dia melakukannya dengan sederhana dan singkat, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun. Pada akhirnya, dia mengeluarkan slip giok emas gelap dan menyerahkannya. Kamu bisa melihat ini, tapi aku tidak bisa memberimu segel tulang. Dia kemudian duduk bersila di peron. Aku berencana menggunakan kesempatan ini untuk menerobos. Kecuali sesuatu yang lain terjadi, jangan ganggu aku. Hua Xinfeng dengan penuh pertimbangan menerima slip batu giok itu, lalu mundur ke sisi lain aula besar. Dia sangat sadar bahwa dia sama sekali tidak berkontribusi pada operasi ini. Su Yi tetap berbagi 1/10 dari keuntungan dengannya, dan dia sudah sangat berterima kasih. Bagaimana mungkin dia berani mengingini segel tulang putih itu? Dia, juga, duduk bersila, menenangkan hatinya, dan memperluas indera ketuhanannya ke dalam slip giok. Sementara itu, di atas platform batu giok, Su Yi melambaikan lengan bajunya, dan di tengah cahaya berkabut yang mengalir, semua jenis obat spiritual melonjak keluar, serta tumpukan batu roh yang berkilauan dan menyilaukan. Ini semua adalah harta yang baru saja dia peroleh, dan kualitasnya luar biasa. Mereka langka dan berharga, dan sampai sekarang, dia tidak tahan memikirkan untuk menggunakannya. Kemudian, Su Yi mengeluarkan patung Buddha seukuran telapak tangan yang diukir dari tulang roh sejati. Lengan Buddha disilangkan, dan tangannya membentuk segel teratai. Seekor naga sejati melingkari punggungnya, kepalanya di pundaknya. Patung itu berasal dari Taman Meditasi Prajna, dan diukir dari tulang naga sejati, tetapi waktu telah lama membuang spiritualitasnya. Namun, setetes saripati darah naga sejati yang telah ditaklukkan Su Yi di reruntuhan Taman Meditasi Prajna kini disegel di dalam patung. Sekarang, dia berencana untuk masuk ke alam penghindaran gandum, menggunakan esensi darah naga sejati sebagai media bersama obat-obatan spiritual dan batu roh. Ini akan semakin melemahkan fondasinya di Grand Dao sebagai persiapan untuk membentuk benih Dao terkuat. Hah, gelombang. Su Yi menghembuskan napas dan membuang pikirannya yang berserakan. Segera, pikirannya jernih, dan dia menyatu dengan dunia di sekitarnya.
Energinya diam-diam mulai beredar. Waktu berlalu. Saat dia memurnikan obat-obatan dan batu roh di depannya, tumpukan itu berangsur-angsur menghilang. 3 hari kemudian, ledakan. Di atas platform batu giok 9 langkah, cahaya jernih yang bersinar menyelimuti Suyi sepenuhnya, dan gemuruh serta ledakan energi yang melonjak terpancar dari dalam tubuhnya. Di seluruh tubuhnya, lubang spiritualnya seperti miniatur dunia yang tersembunyi. Semuanya melonjak dengan cahaya spiritual. Jalinan fenomena yang mendalam dan ajaib, pedang dao ilusi terwujud di dalam setiap titik akupuntur. Yang mengejutkan, setiap pedang dao ilusi tampak seperti pedang 9 neraka yang mengambang di lautan kesadarannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pedang ilusi tidak memiliki rantai dewa. Itu hanyalah ilusi yang lahir dari spiritualitas titik akupunturnya. Pedang dao bersembunyi di dalam titik akupuntur, manifestasi dari alam tersembunyi. Pada saat yang sama, di atas 12 meridiannya, meridian tersembunyi yang menghubungkan jiwanya dan bentuk jasmani beresonansi dengan 108 lubang spiritualnya. Semburan dao astral force beredar, baik di dalam maupun di luar. 5 organ utamanya seperti tungku yang menyala-nyala, bersinar dengan cahaya dao spiritual, seperti siklus 5 elemen. Semua akumulasi dan potensinya di Grand Dao meledak seperti letusan gunung berapi, menyatu dengan kisiantian peringkat Dao Suyi, berulang kali menempa dan menghaluskan esensi, ki, dan jiwanya. Ledakan. Suyi menelan setetes esensi darah naga yang sebenarnya, dan kultivasinya, yang telah dia tahan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menembus belenggu yang tak terlihat. Dia gemetar, dan baik di dalam maupun di luar, energinya menggelegar seperti guntur. Apakah dia akan menerobos? Hua Xinfeng menyaksikan dengan gugup dari kejauhan. First Immortal of the Sword, Chapter 392. Melawan ekspektasi Hua Xinfeng, Suyi tiba-tiba mengeluarkan gerutuan teredam, dan kekuatan yang berkobar-kobar surut seperti air surut. Energinya dengan cepat tenggelam kembali ke keheningan yang tenang. Ini, Hua Xinfeng tercengang. Dia gagal menerobos. Sementara itu, di atas panggung batu giok, Suyi duduk bersila, ekspresinya berubah-ubah tak menentu. Terobosan sebelumnya berjalan sangat lancar, tetapi begitu dia melewati ambang alam penghindaran butir, dia menemukan bahwa terlepas dari fondasi dan pencapaiannya yang tak tertandingi di Grand Dao, dia tidak dapat mewujudkan benih kekuatan asal di dantiannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Itu seperti jurang yang tidak bisa diseberangi. Sepanjang sejarah panjang 9 provinsi alam liar, tidak ada satu orang pun yang berhasil memadatkan benih Dao terkuat. Namun, Netherworld memiliki catatan rahasia benih Dao terkuat. Menurut penelitian dan ramalan yang saya lakukan di kehidupan masa lalu saya, dengan akumulasi saya saat ini di Grand Dao, saya seharusnya memiliki kesempatan untuk sukses, namun untuk beberapa alasan, saya tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Mengapa persis seperti itu? Apakah saya kekurangan kesempatan yang tepat? Atau apakah saya harus terlebih dahulu memprovokasi dan mengatasi kesengsaraan jika saya ingin membuat benih Dao terkuat? Suyi merenung. Dia secara kasar dapat mengukur bahwa menciptakan benih Dao sekuat mungkin tidak akan mungkin dilakukan melalui penanaman pahit saja. Dia harus mengundang kesengsaraan, lalu mengatasinya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Suyi menghirup udara keruh, lalu bangkit. Tuan Muda Su, apakah Anda baik-baik saja? Hua Xinfeng bergegas menghampirinya dengan prihatin. Apakah aku terlihat terluka? Tanya Suyi, tapi pikirannya ada di tempat lain. Hua Xinfeng segera berusaha menghiburnya. Jangan berkecil hati. Menurut saya, itu karena fondasi Anda terlalu kokoh. Itu sebabnya kesulitan yang Anda temui saat mencoba menerobos jauh melampaui yang lain di dunia yang sama. Anda mungkin telah gagal kali ini, tetapi saya percaya bahwa Anda pasti akan masuk ke alam penghindaran butir suatu hari nanti. Suyi merasa lucu. Bagaimana kamu tahu aku gagal? Apakah dia bercanda? Sumber daya kultivasi yang dia habiskan selama terobosan ini cukup berharga untuk membuat kultivator lain dari alam yang sama mengeluhkan inferioritas mereka sendiri. Terutama setetes esensi darah naga sejati itu. Bahkan seorang kultivator spirit Dao akan ngiler karena harta karun seperti itu. Bagaimana mungkin Suyi membiarkan semua harta itu sia-sia? Ah, kamu tidak melakukannya. Hua Xinfeng bingung. Tentu saja tidak, kata Suyi. Dia berpikir sejenak, lalu menambahkan, aku sudah setengah berhasil. Saya telah secara efektif mendapatkan satu kaki melewati ambang pintu. Yang saya butuhkan sekarang adalah kesempatan. Kemudian, saya benar-benar dapat melompat ke alam berikutnya dan menjadi kultivator asal Dao yang lengkap. Dia tidak menyembunyikan apapun. Kultivasinya benar-benar berada di alam penghindaran butir, dengan satu perbedaan utama, dia belum memadatkan benih kekuatan asal. Kamu butuh kesempatan. Hua Xinfeng agak bingung. Sepengetahuannya, ketika para pembudidaya masuk ke alam penghindaran gandum, mereka tidak membutuhkan hal seperti itu. Yang penting hanyalah kemurnian dan kekokohan ki dan fondasi siantian mereka. Misalnya, ketika dia masuk ke alam penghindaran butir, prosesnya berjalan sangat lancar.
7 hari kultivasi diam, dan benih kekuatan asal tingkat pertama terkondensasi semulus air yang mengalir menuruni bukit. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Bahkan di 9 provinsi alam liar, tidak ada yang pernah melihat benih Dao terkuat. Dia bisa menjelaskannya kepada Hua Xinfeng, tapi dia mungkin tidak percaya hal seperti itu bisa ada di dunia ini. Ayo pergi. Su Yi memutuskan untuk pergi. 3 hari telah berlalu sejak mereka pertama kali memasuki reruntuhan rumah pedang dewa. Dia sudah mendapatkan keberuntungan reruntuhan, jadi tidak ada gunanya bertahan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan segel tulang putih dan mengerahkan kekuatan melalui jari-jarinya. Bas! Fluktuasi pembatasan yang aneh dan tidak jelas menyebar dari segel. Sesaat kemudian, mereka menyelimuti Su Yi dan Hua Xinfeng, dan keduanya menghilang. Di atas lautan roh kacau. 3 hari berlalu, tetapi Isle of No Return, Mountain of Funerals, White Bone Tower, dan Starlight Vessel melayang di sana sepanjang waktu, menunggu dalam diam. Wanita di pundak kera putih raksasa itu tampak sangat kelelahan. 3 hari, dia telah menahan tekanan dari 4 keberadaan menakutkan itu dari dekat. Meskipun dia tidak berkelahi, sarafnya selalu gelisah. Pada beberapa kesempatan, dia merasakan dorongan untuk berbalik dan pergi. Pada akhirnya, dia selalu memilih untuk tidak melakukannya. Menyerah di tengah jalan bukanlah hal yang baik, dan satu hal yang patut dirayakan adalah bahwa tidak satu pun dari 4 keberadaan menakutkan itu yang memedulikannya. Kenapa belum ada yang keluar? Jangan bilang semua pembudidaya yang berkelana ke reruntuhan sudah mati. Dia tidak bisa mengeluarkan pertanyaan ini dari kepalanya. Dia bisa melihat bahwa semua fenomena aneh yang tercermin di rumah pedang dewa telah berubah menjadi gerbang seperti pusaran. Tidak ada keraguan tentang hal itu adalah pintu masuk ke reruntuhan. Tetapi bahkan sekarang, tidak ada satu orang pun yang muncul. Tidak, tunggu. Tiba-tiba, mata wanita itu berbinar. Dia baru saja melihat seorang pria dan wanita muncul di dekat pintu masuk pusaran, entah dari mana. Pria itu mengenakan jubah putih panjang, dan dia tampak tampan dan tidak terikat. Wajah wanita itu pucat, dan wajahnya biasa-biasa saja, tetapi matanya sangat cerah dan indah, seperti kolam yang dalam dan jernih. Ini tidak lain adalah Su Yi dan Hua Xinfeng. Ini buruk. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Ekspresi Hua Xinfeng berubah secara dramatis saat dia melihat Isle of No Return yang mengapung, gunung pemakaman, menara tulang putih, dan kapal Starlight. Ini adalah 4 bahaya besar. Biasanya berbicara, bertemu bahkan hanya satu dari mereka saja sudah cukup untuk membuat setiap kultivator menyerah pada keputusasaan. Namun sekarang, keempatnya muncul sekaligus. Ini membuat rambut Hua Xinfeng berdiri tegak, dan dia merasakan hawa dingin di tangan dan kakinya. Apa yang sedang terjadi? Ketika Su Yi melihat ini, dia hanya bisa menyipitkan matanya. Dia sudah mendengar tentang 4 bahaya besar lautan Chaotic Spirit, dan meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dia mengenali mereka dalam sekejap. Namun, dia tidak diragukan lagi lebih tenang daripada Hua Xinfeng. Ketika mereka berdua muncul, suara serak dan banci terpancar dari Isle of No Return. Mengapa hanya ada 2 bayi kecil? Jangan bilang semua orang sudah mati. Suara itu membumbung tinggi ke langit, memecah kesunyian yang menyelubungi lautan ini. Suara mendesing. Bahkan sebelum suara itu selesai berbicara, lentera hijau melesat keluar dari Isle of No Return, berubah menjadi tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari nyala api hijau. Tangan itu lebarnya 100 kaki, dan memenuhi langit dengan cahaya biru hijau saat meraih Su Yi dan Hua Xinfeng dari kejauhan. Di atas bahu kera besar, mata indah wanita itu terfokus. Fire Demon Li Huo, ini kejam. Dia menyerang begitu saja. Apakah dia khawatir yang lain akan memanfaatkan kesempatan itu? Ledakan, air bergolak, dan langit dan bumi berubah. Kekuatan yang terpancar dari tangan raksasa itu sangat aneh dan menakutkan. Bahkan hanya menonton dari kejauhan, wanita itu merasa tercekik. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya, kekuatan itu berada di luar spirit Dao. Li Huo, tidakkah menurutmu langsung melampirkan 2 junior seperti ini di bawahmu? Apakah kamu tidak takut mengundang ejekan orang lain? Suara yang kuat dan lalim menggelegar di gunung pemakaman. Saat suara itu terdengar, sebuah tombak tiba-tiba melesat keluar dari gunung. Itu terkondensasi seluruhnya dari kabut abu-abu. Itu memotong udara, menusuk langsung ke tangan biru kehijauan yang menyala-nyala. Ledakan, dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Tombak itu melubangi tangan raksasa yang berapi-api, yang tersebar di udara, menghamburkan arus energi dan mengaduk lautan di sekitarnya. Hua Xinfeng menyaksikan permainannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Baru saja, saat tangan itu mendekat, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menolak. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan seperti itu bisa dengan mudah melenyapkannya. Su Yi, bagaimanapun, tetap tenang seperti sebelumnya, kecuali alisnya sedikit berkerut. Rasa dingin melintas di kedalaman tatapannya.
Fire Demon Li Huo telah menyerang tanpa alasan, dia jelas melihatnya dan Hua Xinfeng sebagai mangsa, dan dia bahkan tidak mau repot-repot membuang waktu berbicara dengan mereka. Dia ingin menangkap mereka terlebih dahulu. Itu tidak diragukan lagi arogan dan sangat mendominasi. Sebentar lagi, kamu harus bersembunyi di dalam reruntuhan. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sana, Su Yi mentransmisikan dengan tenang. Tapi bagaimana denganmu? Tanya Hua Xinfeng. Bukankah aku mengatakan bahwa jika aku ingin memadatkan benih kekuatan asal, aku membutuhkan kesempatan? Yah, sepertinya kesempatan telah datang mengetuk pintuku, kata Su Yi, tangannya di belakang. Hua Xinfeng bingung, dan hatinya bergetar. Apakah dia berencana melawan mereka untuk mewujudkan terobosan sejati dalam kultivasinya? Saat dia merenung, suara feminin yang dingin terpancar dari Isle of No Return. Oblivion, kita semua ada di sini untuk memperjuangkan tulang kelahiran Kaisar Yao Heavenspire. Tidak perlu mengudara. Anda menghentikan saya, tetapi bukankah itu hanya karena Anda khawatir saya akan merebut harta itu sebelum Anda? Lampu hijau menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas pulau naik seperti air pasang, dan sosok tinggi, kurus, dan gelap melayang ke pandangan, memenuhi udara dengan cahaya hijau yang tidak wajar. Api setan Li Huo, kamu bisa merebut keberuntungan, tapi kamu tidak bisa menggunakan cara licik. Jika kedua teman muda kita bersedia menyerahkan barang yang dimaksud, tentu saja saya tidak akan menyakiti mereka. Inilah perbedaan di antara kita, kata suara lalim, menggelegar seperti guntur. Kabut abu-abu yang menyelimuti gunung pemakaman naik, dan 4 mayat kuno yang diikat dengan rantai besar bergetar. Sosok kokoh dan halus berdiri dengan bangga di puncak gunung, seluruh tubuhnya melonjak dengan benang petir merah yang tidak wajar. Pelupaan Raja Guntur, wanita di bahu kera besar itu merasakan pupilnya menyempit. Kabut berdarah naik di lautan yang jauh, dan suara dingin dan seram terpancar dari menara tulang putih, bergema di seluruh langit dan bumi. Kalian berdua, rekan Daoi Star Girdle berkata bahwa keberuntungan ini akan diberikan kepada siapapun yang cukup mampu untuk merebutnya. Seperti yang saya lihat, sebaiknya kita sparring dulu dan lihat siapa yang keluar sebagai pemenang. Saat suaranya terdengar, sosok tiba-tiba melayang ke tampilan. Itu adalah pria layu berbaju merah, sangat kurus, dia menyerupai tiang bambu. Setiap inci dari dirinya terpancar padat, memaksakan Yaoki. Pemakan tulang Yao tua, kenapa tidak? Tertawa Fire Demon Li Huo dari Isle of No Return. Kalau begitu, beranikah kalian berdua mengatakan dengan pasti bahwa kalian cocok untuk Star Girdle? Cemooh Thunder Monarch Oblivion. Dan bagaimana menurutmu, rekan Daoi Star Girdle? Old Yao Bone Eater menatap Starlight Vessel yang jauh. Starlight Vessel mengapung di permukaan air, cahaya beredar di sekitarnya, seperti ilusi. Semua mata langsung tertuju padanya. Diam-diam, sosok kurus dan halus berdiri di Starlight Vessel, memancarkan cahaya bintang seperti dewa atau abadi. Aura yang tajam, mengejutkan, dan menakutkan terpancar darinya, menembus udara. Begitu dia melihatnya, Hua Xinfeng merasakan sakit yang menyengat di matanya, seolah-olah ada pedang yang memotong pikirannya. Rambutnya berdiri tegak, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Momentum yang menakutkan, di atas bahu kera putih, wanita itu menegang. Su Yi mengangkat alisnya. Penggarap pedang. First Immortal of the Sword, Chapter 393. Di atas Starlight Vessel, sosok kurus dan halus yang berdiri di sana mengabaikan yang lain. Sebaliknya, dia melihat langsung ke arah Su Yi yang jauh. Dia berkata dengan suara yang lemah dan tenang, aku bisa merasakan kekuatanmu yang tidak biasa, dan kamu memenangkan persetujuan Kaisar Heavenspire Yao dan mendapatkan tulang kelahiran yang ditinggalkannya. Itu bukti kehebatanmu. Dia berhenti, lalu melanjutkan, tinggalkan nasib baik, lalu bawa gadismu itu dan pergi. Saya jamin yang lain tidak akan berani menghentikan Anda. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Nada suaranya datar, namun kata-katanya seperti mandat dari dewa yang tinggi dan jauh. Semua tatapan langsung tertuju pada Su Yi. Saya khawatir anak itu benar-benar akan menundukkan kepalanya. Kali ini wanita di bahu kera itu memiliki tatapan aneh di matanya. Dia sudah lama melihat identitas Su Yi. Terlebih lagi, ketika dia melihat bahwa hanya dia dan Hua Xinfeng yang kembali dari reruntuhan, dia segera menyimpulkan bahwa yang lain telah jatuh untuk mengejar keberuntungan. Berita ini cukup mengguncang seluruh Gridkin. Bagaimanapun, para peserta dalam ekspedisi ini semuanya adalah pakar origin Dao tingkat puncak dari dunia biasa. Namun tanpa kecuali, semuanya telah jatuh di bawah pedang Su Yi. Tidak seorang pun kembali dari reruntuhan rumah pedang dewa abadi hidup-hidup. Saat tersiar kabar, siapa yang tidak kaget? Namun, cara wanita itu melihat ini, situasi saat ini sangat mirip dengan ungkapan, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole. Su Yi memang mendapatkan keberuntungan reruntuhan, tapi dia tidak memiliki harapan untuk menang melawan 4 eksistensi yang menakutkan ini. Satu-satunya harapannya adalah menundukkan kepalanya, melakukan apa yang dikatakan, Star Girdle, dan dengan patuh mempersembahkan hartanya. Rekan Taoist Star Girdle berbicara tentang kebajikan.
Anak kecil, sebaiknya lakukan apa yang diperintahkan. Harta itu baik, tetapi Anda harus hidup untuk menikmatinya. Jika Anda kehilangan nyawa, semuanya akan sia-sia, kata Thunder Monarch Oblivion dari Gunung Pemakaman, suaranya menggelegar seperti guntur. Hehe, anak kecil, kamu seharusnya menganggap dirimu beruntung. Jika rekan The Oyster Girdle tidak berbicara atas nama Anda, saya khawatir Anda hanya memiliki sedikit harapan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kata Fire Demon Li Huo dengan tawa yang lembut dan feminin. Pemakan tulang Yao tua dari Menara Tulang Putih mulai kehilangan kesabaran. Dia berteriak, jangan berlama-lama. Cepat tentang itu. Setiap kali keempat eksistensi menakutkan ini membuka mulut mereka, itu memanggilnya, anak kecil, dan masing-masing bersikap lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mereka mungkin tampak murah hati, tetapi sebenarnya, perilaku mereka menunjukkan penghinaan total. Suyi menyaksikan seluruh pertukaran ini, dan busur mengejek naik tanpa diminta ke bibirnya. Kamu mencoba merebut keberuntunganku, itu saja, tapi kamu membuatnya terdengar seperti tindakan belas kasih. Menarik, wanita di pundak kera raksasa itu tertegun. Sepertinya dia tidak menduga bahwa Suyi akan berani mengatakan hal seperti itu mengingat keadaannya. Hua Xinfeng, bagaimanapun, sudah tenang. Dia sangat menyadari bahwa bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, selama mereka bersembunyi di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, keberadaan menakutkan itu tidak bisa menyakiti mereka. Ketika dia mendengar cemoohan Suyi, dia langsung meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa mengejek. Kalian semua bukan manusia atau hantu, dan kalian tidak memiliki keberanian untuk mencari keberuntungan sendiri, namun kalian datang sejauh ini untuk merampok kami seperti sekelompok bandit. Tercela, dan sekarang kau cukup tak tahu malu untuk berbicara tentang memberi kami jalan untuk bertahan hidup. Apa kau tidak punya malu? Dia meretas seteguk dahak, kebencian dan penghinaan tertulis di seluruh wajahnya. Aduh, menjijikkan. Seluruh area terdiam. Wanita di bahu kera raksasa itu tertegun. Di atas Starlight Vessel, siluet halus The Oyster Girdle tidak bersuara. Tapi tiga keberadaan menakutkan lainnya meledak dalam kemarahan. Gemuruh. Ribuan lentera hijau yang menakutkan melonjak di atas Isle of No Return. Setan api Li Huo sangat marah, dia tertawa. Sungguh gadis berlidah tajam dan tidak sopan. Kamu pasti sangat muak hidup. Orang tua ini akan mengambil dan menghancurkan tulangnya, satu persatu, lalu melahap sumsumnya, kata suara pemakan tulang Yao tua dari dalam kabut berwarna darah. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Tidak ada dari kalian yang mencoba menghentikanku. Rekan The Oyster Girdle telah memberimu kesempatan. Mengapa bersikeras mencari kematian Anda sendiri? Itu benar, manusia mati demi kekayaan, sedangkan burung mati demi makanan. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi itu tidak pernah sekalipun berubah. 4 rantai tebal yang melilit gunung pemakaman berderak, dan Thunder Monarch Oblivion berdiri di puncak dan menghela nafas. Siapapun bisa melihat bahwa dia juga sangat marah. Sementara itu, di bawah ombak, Ge Qian menatap, terpaku di tempat, hatinya penuh kekaguman. Dia selalu sangat berhati-hati, jadi mudah untuk membayangkan betapa terkejutnya sikap kuat Su Yi dan Hua Xinfeng baginya. Tidak perlu membuang waktu lagi untuk berbicara. Harta karun yang kamu kejar ada di sini, kata Su Yi, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia membalik telapak tangannya, dan segel tulang putih muncul. Ledakan, bahkan wanita di pundak kera itu menoleh. Ya, itu adalah tulang kelahiran Kaisar Heavenspire Yao. Meski 30.000 tahun telah berlalu, aku menyadari kehadirannya. Sama sekali tidak mungkin itu palsu. Fire Demon Li Huo berteriak kegirangan. Di dalam menara tulang putih, napas pemakan tulang Yao tua tergesa-gesa, dan suaranya dipenuhi dengan keserakahan yang tak terselubung. Rumor mengatakan bahwa kitab suci tertinggi dari rumah pedang dewa tersembunyi di dalamnya. Selama saya bisa mendapatkan harta itu, ketika zaman Radiant turun, apa yang harus saya takuti? Saya pasti bisa membangun ortodoksi baru yang cukup kuat untuk mengintimidasi dunia. Di gunung pemakaman, energi Thunder Monarch Oblivion melonjak. Di atas Starlight Vessel, aura yang terpancar dari Star Girdle tumbuh lebih tajam dan lebih mengesankan, menembus dan menyebarkan awan di dekatnya. Bukankah dia terlalu mendominasi? Dia membawa harta karun itu ke tempat terbuka pada saat seperti ini. Apakah dia mencoba menggoda keberadaan yang menakutkan itu? Ge Qian menyaksikan dari dasar laut, benar-benar kaget. Pikirannya berdengung. Dia tidak bisa seumur hidupnya mengerti mengapa Su Yi melakukan ini. Itu benar-benar gila, bahkan wanita di pundak kera putih tidak bisa menahan nafas. Dia juga merasa sulit membayangkan mengapa Su Yi melakukan ini. Saat itulah Su Yi mengalihkan pandangannya ke 4 entitas yang menakutkan, tersenyum tipis, dan berkata, mau. Datang dan dapatkanlah. Nada suaranya ringan dan lapang. Hah, nak, kamu pasti sudah gila. Setan api Li Huo tertawa terbahak-bahak. Pemakan tulang Yao tua bahkan lebih langsung. Dia yang pertama menyerang. Ledakan, tidak ada yang melihatnya bergerak, tetapi cakar tulang putih melesat di udara dan langsung menuju Su Yi, terbungkus kabut merah yang luas dan mengerikan. Saat dia melihat ini,
Thunder Monarch Oblivion mendengus dingin dan mengulurkan tangannya. Bas, sebuah tombak terkondensasi dari petir merah, dan dia melemparkannya dengan sekuat tenaga. Itu kabur menjadi seberkas cahaya merah yang tidak wajar, membawa energi destruktif yang besar bersamanya saat itu melesat di udara. Namun, serangan ini tidak ditujukan pada Sui. Sebaliknya, itu menuju tepat ke arah cakar putih bertulang itu. Saat tulang dan tombak bertabrakan, hantaman itu mengguncang langit dan bumi dan menyebarkan hujan cahaya. Arus destruktif merajalela dan menyebar ke segala arah. Oblivion, kamu berani menghentikanku. Raung pemakan tulang Yao Tua dengan marah. Saya hanya mencoba merebut keberuntungan. Kita masing-masing harus mengandalkan keterampilan kita sendiri. Bone Eater, jika kamu mampu, maju dan lawan aku. Kata Thunder Monarch Oblivion dengan acuh tak acuh. Itu juga berhasil. Kalau begitu mari kita masing-masing mengandalkan kekuatan kita sendiri. Fire Demon Lihuo berteriak dan melambaikan lengan bajunya, mengembunkan telapak tangan raksasa dari api hijau yang menakutkan, yang menyapu ke arah Sui dari jauh. Hampir bersamaan, Thunder Monarch Oblivion dan Old Yao Bone Eater beraksi. Mengaktifkan, Thunder Monarch Oblivion memanipulasi aliran listrik berwarna darah yang besar dan megah, yang menyapu, menyelimuti langit dan bumi. Pergi, pemakan tulang Yao Tua melambaikan lengan bajunya, dan tombak tulang putih yang padat tertembak di udara, seperti jalur hujan yang meledak. Kabut mengerikan berwarna darah menyelimuti setiap tombak tulang, dan jumlahnya sangat banyak sehingga menutupi matahari. Mundur, buru-buru, teriak wanita di pundak kera, ekspresinya muram. Masing-masing dari tiga serangan keberadaan yang menakutkan itu memiliki kualitas ajaibnya sendiri, tetapi tanpa kecuali, semuanya sangat menyeramkan. Mereka jelas berbagi sumber yang sama, sejenis kekuatan tabu. Inilah mengapa serangan mereka memancarkan keagungan yang membuat wanita itu bergidik. Bagus sekali, kedalaman tatapan Sui menyala. Dia merasakan ancaman serangan mereka. Tampaknya kematian sudah dekat. Dia tidak pernah merasa seperti ini sejak reinkarnasinya. Demikian pula, dia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, bahkan di kehidupan sebelumnya. Siapa yang tahu sudah berapa tahun? Ini adalah ancaman yang fatal. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Inilah mengapa dia merasakan krisis yang begitu dalam. Sudah lama sekali sejak dia merasakan hal ini. Bahaya yang akan datang merangsang setiap inci kulit, urat, tulang, daging, dan darahnya. Potensi laten dari fisik, jiwa, kultivasi, dan ki-nya semuanya meledak. Dalam sekejap, akumulasinya dalam Grand Dao dan kekuatan keduanya mencapai tingkat ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan pedang sembilan neraka bergetar samar, beresonansi dengan energi dan kekuatan Sui. Ledakan, semua energi Sui meledak di dalam dirinya, berkumpul seperti orang gila di dalam dantiannya. Garis besar yang tidak jelas dari benih kekuatan asal mulai terbentuk. Sama seperti yang saya pikirkan. Hanya dalam menghadapi krisis yang menakutkan, hidup atau mati, saya dapat menemukan kesempatan yang saya butuhkan untuk menciptakan benih Dao terkuat. Sui tertawa saat menyadari bahwa kesempatannya untuk terobosan sejati telah tiba. Dia bertekad untuk memanfaatkannya. Dia kemudian melangkah ke udara dan menyerang ke depan, tidak berusaha menghindar. Dentang, dengung jelas pedang Dewa Abstrus mengguncang langit saat meninggalkan sarungnya. Kemudian, Sui mengayunkan pedangnya. Garis ki pedang bening yang menyilaukan menembus langit. Jurus pertama Sutra Pedang Kegembiraan membelah gunung dan laut. Tidak seperti di masa lalu, ketika ki pedangnya ditembakkan, niat pedangnya yang luas dan tak terbatas memancarkan keagungan yang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Ini karena kultivasi Sui telah melampaui alam leluhur bela diri Xiantian. Dia masih sangat jauh dari sepenuhnya memasuki alam penghindaran gandum, tetapi meskipun demikian, dengan fondasinya yang menakutkan di Grand Dao, kekuatan pedangnya cukup untuk menyerang teror ke dalam hati setiap pembudidaya asal Dao. Ledakan, pedang menyapu langit, kekuatannya yang meluap membuat semua orang yang hadir tampak tertegun. Mereka hampir tidak berani percaya tebasan sekuat itu adalah karya seorang pemuda seperti Sui. Hanya saja, tak lama kemudian, pedang ki berbenturan dengan telapak api raksasa iblis Lihuo, dan segera pecah dan bubar. Segera setelah itu, kekuatan telapak tangan tersapu, mengirim Sui dan pedang Dewa Abstrus terbang mundur. Saat dia melihat ini, ekspresi Hua Xin Feng berubah. Bagaimana mungkin dia melewatkan itu, meskipun kekuatan tempur Sui menantang surga, ada jarak yang sangat besar antara dia dan lawan-lawannya. Kelopak mata Fire Demon Lihuo berkedut, dan dia tampak terkejut. Bahkan dia merasa terguncang. Dia tidak akan pernah menduga bahwa leluhur bela diri Xiantian muda seperti ini dapat memblokir serangannya. First Immortal of the Sword, Chapter 394. Langit kacau balau, dan air bergolak. Tiga eksistensi menakutkan lainnya terkejut bahwa dia telah memblokir serangan Fire Demon Lihuo, tetapi mereka merasa lebih dari itu. Karena petir merah Thunder Monarch Oblivion dan tombak tulang putih Old Yao Bone Eater melesat di udara dan turun pada saat bersamaan. Gemuruh.
Petir berwarna darah merajalela, aura mereka benar-benar merusak. Tombak tulang yang memenuhi langit bahkan lebih menakutkan. Mereka menutupi matahari, memenuhi udara dengan kabut merah tua. Pemandangan itu cukup untuk membuat kultivator Origin Dao putus asa. Su Yi dalam bahaya. Namun, matanya hanya bersinar lebih terang dari sebelumnya, menyala seperti obor kembar. Dia dengan jelas merasakan bahwa di bawah stimulasi udara serangan yang menindas dan bahaya besar yang akan segera terjadi, arus ledakan kekuatan berputar seperti orang gila di dalam dantiannya, secara bertahap menguraikan benih kekuatan asal. Dentang, pedang dewa abstrus menggelegar seperti angin dan kilat. Su Yi tidak mundur. Sebaliknya, dia maju, menyerang dengan berani untuk menghadapi serangan mereka secara langsung. Namun, di mata orang lain, Su Yi hanyalah seekor ngengat yang meluncur ke dalam nyala api, sangat remeh dan tidak penting. Gemuruh gelombang, laut bergolak, dan ombak yang tak terhitung jumlahnya pecah. Arus petir merah yang bergolak dan tombak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Su Yi sepenuhnya. Energi destruktif yang dihasilkan menjungkir-balikkan perairan di sekitarnya, dan kekuatan ledakan berlanjut ke bawah tanpa halangan, menyebabkan puluhan ribu kaki persegi lautan runtuh. Ketika dia melihat ini, wanita di bahu kera raksasa itu tampak tertegun. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia merasa tercekik. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keberadaan mengerikan itu tidak diragukan lagi berada di atas level Spirit Dao, dan semuanya memiliki energi tabu yang aneh, misterius. Meskipun mereka terkurung dalam 4 bahaya besar, ketika mereka menyerang dari jauh, kekuatan mereka masih lebih dari cukup untuk mengejutkan dunia. Hua Xinfeng sudah lama mundur melalui pintu masuk rumah pedang dewa. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana kabarmu di luar sana? Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak dapat membiarkan apapun terjadi pada Anda. Apakah dia mati? Suara Old Yao Bone Eater terdengar. Semua mata tertuju pada bentangan lautan yang diselimuti energi destruktif. Cahaya berkabut berangsur-angsur surut, dan ketika debu mengendap, tanah melihat sesosok berdiri di tengah kehancuran. Jubahnya compang camping dan berlumuran darah, dan rambutnya yang panjang acak-acakan. Itu Su Yi. Dia tidak mati. Keempat keberadaan yang menakutkan itu tertegun. Leluhur bela diri Xiantian muda, hanya itu dia. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Dia seperti seekor semut di bawah serangan api surgawi, api pasti akan membakarnya. Namun, itu tidak terjadi. Bagaimana dia bertahan? Wanita yang duduk di bahu kera itu tertegun. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Itu hebat, bagus sekali. Hua Xinfeng terlalu bersemangat untuk berkata-kata. Untuk sesaat, dia hampir mengira Su Yi sudah selesai. Hatinya dipenuhi dengan kepanikan yang tak terlukiskan, keputusasaan, kemarahan, dan kesedihan, semuanya berbaur. Dia merasa benar-benar di samping dirinya sendiri. Dia tidak pernah begitu peduli tentang kesejahteraan pria sebelumnya. Sekarang, melihat bahwa Su Yi belum mati, mudah untuk membayangkan kegembiraannya. Kau benar-benar menyakitiku separah ini. Tidak buruk sama sekali. Yang mengejutkan, Su Yi tertawa. Wajahnya pucat dan transparan karena kehilangan darah, dan bibirnya diwarnai merah. Pakaiannya compang camping, dan kulitnya yang terbuka ditutupi robekan dan air mata yang masih berdarah. Dia memotong sosok yang cukup menyesal. Meskipun demikian, dia tertawa. Wajahnya yang tampan membawa sedikit kebanggaan dan penghinaan yang tak terkendali, sementara kedalaman tatapannya berkobar seperti bintang. Sebuah kekuatan yang tak dapat dipahami diam-diam melonjak di sekelilingnya, seperti sungai yang naik saat hujan deras, sedikit demi sedikit. Serangan mereka telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Namun, dalam menghadapi bahaya hidup dan mati, dia semakin memadatkan benih kekuatan asal di dalam dantiannya. Itu sudah menunjukkan tanda-tanda mulai terbentuk. Hah, Anda berada di kaki terakhir Anda, namun Anda masih berani tertawa. Tawa dingin Fire Demon Li Huo terpancar dari Isle of No Return, dan niat membunuhnya melonjak. Ingat ini, aku, Raja Ilahi Li Huo, adalah orang yang membunuhmu. Ledakan, ribuan lampu hijau bergoyang, dan satu jari terangkat, seperti pilar besar yang menopang langit. Itu hanya satu jari, tapi tingginya lebih dari 100 kaki dan terbungkus api hijau yang melonjak. Kemanapun ia lewat, ia bahkan membakar langit itu sendiri, dan udara bergetar dan bergetar. Itu menekan Su Yi dengan kejam. Itu seperti jari dewa yang meremas semut kecil yang tidak berarti. Kali ini, Old Yao Bone Eater dan Thunder Monarch Oblivion hanya menunggu, bersiap untuk masuk dan merebut harta itu segera setelah Su Yi mati. Hanya sosok Horus Taoist Star Girdle yang tetap diam. Dia berdiri di atas Starlight Vessel, tidak memberikan indikasi bahwa dia berencana untuk mengambil tindakan. Menghadapi bahaya ekstrim ini, Su Yi mengangkat kepalanya, menatap kubah surga, dan membisikkan satu kalimat. Kesusahan, di mana kamu? Setiap kata seperti dengungan pedang, bergema di seluruh 9 langit.
Ledakan. Langit di atas Suyi tiba-tiba menjadi gelap, dan awan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya diam-diam muncul, seperti pusaran air besar. Seberkas cahaya kesengsaraan mengikuti, seperti tabu, turun ke dunia manusia. Ilahi kesengsaraan ilahi. Seru wanita di pundak Ra. Matanya melebar. Dia hanya leluhur bela diri Xiantian. Bagaimana mungkin dia bisa memprovokasi kesengsaraan yang tak tertandingi? Kesengsaraan macam apa ini? 4 keberadaan yang menakutkan itu tercengang. Ketika mereka melihat pusaran awan kesengsaraan di atas kepala, rambut mereka berdiri tegak, dan mereka merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, di atas Starlight Vessel, Star Girdle juga tertegun, dan cahaya bintang melonjak di sekelilingnya. Kegentingan, sebuah ledakan menggelegar di seluruh langit dan bumi. Jari berapi Fire Demon Lihuo setinggi lebih dari 100 kaki hanya berjarak 30 kaki dari Suyi. Itu baru saja akan menimpanya ketika cahaya kelabu dari kesengsaraan datang runtuh. Jari itu langsung pecah seperti gelembung sabun raksasa. Kekuatan cahaya kesusahan abu-abu tidak berkurang sedikit pun. Itu baru saja menabrak Suyi. Semua orang tidak bisa tidak membayangkan Suyi hancur berkeping-keping dan hancur, tubuh dan jiwa. Cahaya kesengsaraan itu terlalu menakutkan. Bahkan keempat entitas yang menakutkan itu terkejut dan tidak pasti. Namun, adegan yang sulit dipercaya mengikuti. Suyi tidak hancur berkeping-keping. Ketika cahaya kesengsaraan menabraknya, itu meleleh seperti salju dan menghilang tanpa merusaknya sedikitpun. Ini, semua orang menatap, lidah keluh dan kaget. Mereka benar-benar bingung. Ini terlalu aneh dan terlalu luar biasa. Mereka tidak bisa memahaminya. Mereka semua sangat menyadari bahwa, sepanjang zaman kuno, para pembudidaya hanya pernah memprovokasi kesengsaraan ilahi ketika mencoba memasuki spirit Dao. Dengan kata lain, pembudidaya dari 3 alam asal Dao tidak mungkin memprovokasi kesengsaraan ilahi. Namun sekarang, leluhur bela diri Xiantian muda ini telah memprovokasi kesengsaraan, dan yang aneh pada saat itu. Kekuatan pusaran awan yang gelap itu begitu aneh bahkan keberadaan menakutkan yang telah dipenjara selama 30.000 tahun pun merasa bulu kuduk berdiri. Teror bangkit di dalam hati mereka. Sebelumnya, seberkas cahaya kesengsaraan dengan mudah menghancurkan jari api iblis Lihuo yang dikirim melalui udara. Kesengsaraan ini jelas ditujukan pada Suyi. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa ketika jatuh, itu akan menyapu dirinya selembut angin musim semi, lalu menghilang dengan diam-diam. Seluruh adegan itu benar-benar aneh dan tidak biasa. Siapa yang tidak akan bingung? Ini jangan bilang kalau ini adalah kesempatan yang katanya perlu dia tembus. Keheranan tertulis di seluruh wajah Hua Xinfeng. Dia akhirnya mengerti mengapa Suyi mengatakan itu, bahkan jika dia memberitahunya, dia tidak akan mengerti. Memang, tanpa melihatnya sendiri, Hua Xinfeng tidak akan pernah membayangkan bahwa kesempatan yang dibutuhkan leluhur bela diri Xiantian untuk masuk ke alam penghindaran butir akan menjadi kesengsaraan yang aneh. Gemuruh gelombang. Jauh di dalam kubah langit, pusaran lapisan tebal awan kesusahan yang gelap berputar. Udara malapetaka menyebar keluar, menutupi seluruh bentangan langit dan bumi ini. Hati para penonton bergetar ketakutan. Sebaliknya, Suyi tampak seperti baru saja mengonsumsi tonik yang manjur. Dia bersemangat, dan matanya yang hitam bersinar. Auranya meluas, seperti rebung yang bertunas setelah hujan musim semi. Di bawah tatapan kaget yang lain, sosok ramping Suyi tiba-tiba naik ke langit, naik seperti angin puyuh. Pakaiannya masih compang-camping, dan dia berlumuran darah. Namun, berdiri di bawah pusaran awan gelap, dia memancarkan udara seseorang yang memandang ke bawah bahkan ke langit itu sendiri. Semuanya, terima kasih banyak telah membantu saya menyambut kesengsaraan ini. Setelah saya menerobos, saya pasti akan secara pribadi memberikan Anda masing-masing pembebasan dari dunia ini. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang, dengan santai dan tidak terkendali sebagai makhluk abadi. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi Fire Demon Lihuo, Old Yao Bone Eater, dan Thunder Monarch Oblivion sangat tidak sedap dipandang. Bocah ini sebelumnya, dia meminjam tangan kita untuk memprovokasi kesengsaraan ilahi. Mereka tahu itu benar, tetapi mereka hampir tidak berani mempercayainya. Dia mengundang kesengsaraan hanya untuk menerobos. Wanita di bahu kera itu tercengang. Fenomena aneh dan luar biasa sangat banyak tak terkira. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembara di benua itu, dan dia kehilangan jejak berapa banyak hal aneh dan tidak dapat dipercaya yang dia saksikan. Namun, dia belum pernah melihat hal seperti keanehan di sekitar Suyi hari ini. Sudahlah melihatnya, dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Ini praktis membalikkan persepsinya tentang realitas. Ledakan. Tiba-tiba, jauh di dalam awan kesengsaraan, 9 garis cahaya kesengsaraan abu-abu jatuh, seperti cahaya dewa yang turun ke dunia manusia. Setiap pancaran cahaya kesengsaraan meluap dengan kekuatan tabu yang merusak. Mereka sangat menakutkan, dan bahkan menonton dari kejauhan, para penonton merasa seolah-olah berada di ambang kehancuran. Terutama monster tua yang terjebak dalam larangan. Mereka semua menarik aura mereka karena takut kesengsaraan yang mengerikan akan menyentuh mereka.
Tapi Sui hanya berdiri di udara, tidak bergerak sedikit pun. Ketika garis-garis cahaya kesengsaraan runtuh, itu adalah lembu tanah liat yang dijatuhkan ke laut, mereka diam-diam menghilang tanpa jejak. Mereka tidak bisa menyakiti sebanyak rambut di kepalanya. Ini membuat para penonton tercengang sekali lagi, dan kebingungan tertulis di wajah mereka. Seberapa perkasa bencana ini, mengapa itu tidak bisa menyakiti orang yang mengalami kesengsaraan? Sebaliknya, Sui tersenyum, langsung dari hati. Ledakan, pedang 9 neraka bergetar di dalam lautan kesadarannya, dan rantai ilahi 9 lapis yang ditekannya melambai dan bergemerincing. Meskipun tidak ada orang lain yang mengetahuinya, ketika cahaya kesengsaraan yang aneh dan menakutkan turun, pedang 9 neraka segera melahapnya. Kemudian, saat energi sirkulasi Sui dan pedang 9 neraka beresonansi dan bergabung, dia berulang kali menyerap kekuatan misterius dan murni namun tabu, yang semuanya berkumpul di dalam dantiannya. Benih kekuatan asal dalam dantiannya sudah hampir terbentuk. Ketika ia menyerap kekuatan tabu yang begitu kuat dan misterius, ia mengalami metamorfosis yang luar biasa ajaib. First Immortal of the Sword, Chapter 395. Benih kekuatan asalnya sekarang seperti kekacauan primordial, terus berubah, tanpa bentuk yang dapat ditentukan. Terkadang, itu memanifestasikan gunung, danau, dan sungai, atau burung, binatang buas, dan ikan. Di lain waktu, itu membentuk bulan, matahari, bintang, dan totem lainnya. Terkadang, itu berubah menjadi angin, kilat, bumi, dan api. Setiap fenomena seperti itu berlangsung sesaat sebelum kembali ke kekacauan primordial. Dan ketika pedang 9 neraka berulang kali menyerap energi tabu yang murni dan misterius itu, benih kekuatan asal menjadi semakin padat dan terkonsentrasi. Perubahan aneh dan ajaib ini bahkan membuat Sui terkesiap. Dia dalam hati berada di samping dirinya sendiri dengan antisipasi. Ketika benih Dao terkuatnya benar-benar terbentuk, seperti apa bentuknya? Sui sudah lama mulai merenungkan bagaimana dia melawan kesengsaraan yang dia provokasi ketika dia melangkah ke alam penghindaran butir. Lagi pula, menurut apa yang dia lihat dan dengar di kehidupan sebelumnya, selama bertahun-tahun, banyak orang jenius yang mengejutkan telah mengalami kesengsaraan ini, namun semuanya, tanpa kecuali, dibakar dalam prosesnya. Kesengsaraan menghancurkan mereka, dan bersama mereka, Dao mereka. Tidak ada yang berhasil. Ini membuat Sui tidak punya banyak pilihan selain menanggapi kesengsaraan ini dengan serius dan membuat banyak persiapan. Dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa ketika kesengsaraan yang aneh ini benar-benar menimpanya, itu akan menjadi santai seperti ini. Mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan pedang 9 neraka, dia dengan mudah menyempurnakan setiap pancaran cahaya kesengsaraan. Gemuruh, awan kesusahan yang memenuhi kubah surga bergejolak, gelap dan menindas. Jauh di dalam pusaran, sinar kesengsaraan mengumpulkan kekuatan cahaya. Aura destruktif dari kesengsaraan memenuhi langit dan bumi, membuat keberadaan yang menakutkan itu bergetar ketakutan. Segera, selain Starlight Vessel, ketiganya mundur jauh. Kesengsaraan ini jauh lebih besar daripada kesengsaraan manifestasi spiritual yang saya hadapi saat memasuki alam manifestasi spiritual, kata wanita di pundak kera besar. Dia tampak bingung, dan hatinya bergetar. Penuh dengan aura aneh dan terlarang. Retakan, tiba-tiba, seberkas cahaya kesengsaraan setebal air terjun jatuh ke dunia di bawah, melonjak dari kedalaman pusaran awan yang gelap. Adegan yang eksplosif dan menakutkan itu bahkan membuat keempat makhluk yang menakutkan itu terkesiap. Ini siapa tahu berapa kali lebih kuat dari balok yang jatuh sebelumnya. Luar biasa, terlepas dari kekuatannya, ketika cahaya kesengsaraan mendarat di Sui, itu hanya mendorongnya beberapa puluh kaki ke bawah. Dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Adapun sinar kesengsaraan yang eksplosif dan tak terkendali itu seperti sungai yang mengalir ke laut, setiap tetes terakhir mengalir ke Sui dan menghilang tanpa jejak. Semua orang tercengang. Apakah dia melahap kesengsaraan? Hah? Sui menghela nafas panjang dan melihat ke atas ke dalam pusaran awan yang berlapis-lapis. Sepertinya dia belum kenyang. Pedang 9 neraka bergemuruh saat benih kekuatan asal di dantiannya mengalami konsolidasi dan metamorfosis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi, jiwa, tubuh, esensi, ki, dan rohnya semuanya telah mengalami pembersihan dan sublimasi yang ajaib. Dia merasa seolah-olah sedang melayang, atau seolah-olah berada di ambang kekuasaan. Ini adalah metamorfosis sejati, terobosan pamungkas yang tidak pernah bisa dia capai di alam yang sama di kehidupan sebelumnya. Sepanjang sejarah panjang alam liar, tidak ada satu orang pun yang pernah mengambil langkah ini. Namun sekarang, keajaiban yang hampir mustahil ini terjadi di dalam dirinya. Ledakan, langit gelap, mendung, dan menindas. Jauh di dalam awan kesengsaraan, cahaya kesengsaraan yang tidak dapat dipahami saling bersilangan dan memadat. Akhirnya, itu membentuk sinar seperti tombak dan menusuk dengan kejam. Itu seperti tombak penghakiman ilahi yang turun dari atas. Aura kesengsaraan yang tak terbatas dan menakutkan menyapu ke segala arah. Langit dan bumi meratap dan bergetar.
Starlight Vessel tidak bergerak sedikit pun selama ini, tapi sekarang, itu juga bergerak lebih jauh. Taoy Star Girdle dengan jelas merasakan bahwa dia tidak dapat memblokir aura bencana itu. Sungguh menakutkan. Fire Demon Lihuo dan monster tua lainnya tampak kehilangan ketenangan mereka, sementara kera putih raksasa mengeluarkan geraman teredam. Wanita di pundak kera mau tidak mau mengedarkan kultivasinya untuk membantu dirinya dan kera melawan kejutan aura kesengsaraan. Hua Xinfeng, yang bersembunyi di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, merasakan sakit yang menyengat di matanya. Semuanya menjadi putih, dan dia tidak bisa lagi melihat apa-apa. Suyi merasakan aura tombak cahaya kesusahan. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa pada kultivasinya saat ini, tanpa pedang sembilan neraka, dia akan mendapat masalah bahkan jika dia memanggil setiap kartu truf terakhir yang dia miliki. Bahkan jika dia mengatasi kesengsaraan pada akhirnya, dia akan dipenuhi luka menganga, vitalitasnya rusak parah. Itu pasti akan berakhir dengan kesengsaraan. Tidak heran tidak ada yang pernah selamat dari kesengsaraan ini sebelumnya. Saya khawatir bahkan seorang kultivator spirit Dao tidak akan bisa bertahan. Su Yi menghela nafas pada dirinya sendiri. Kesengsaraan seperti ini membuatnya menyadari sesuatu, ini bukanlah uji coba bagi para pembudidaya biasa. Hanya mereka yang berusaha memadatkan benih Dao terkuat, yang akan menghadapi malapetaka ini. Ini bukan ujian, itu adalah hukuman. Itu ada untuk melenyapkan benih Dao terkuat, kekuatan yang tidak diizinkan ada di dunia ini. Saat Su Yi merenung, tombak cahaya kesusahan mendekat dengan cepat. Ini adalah serangan yang sangat menakutkan, tetapi di bawah tekanan pedang sembilan neraka, itu juga dilahap ke dalam ketiadaan, membuat Su Yi sama sekali tidak terluka. Pada saat itulah Su Yi dengan jelas merasakan benih kekuatan asal dalam dantiannya meledak dengan pancaran yang tak tertandingi, seperti kekacauan di awal alam semesta. Ledakan. Segera setelah itu, kultivasi, fisik, dan jiwanya masing-masing bergetar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang bersinar, seperti miniatur matahari yang menerangi seluruh bentangan langit dan bumi yang mendung ini. Dia tidak yakin kapan, tetapi awan kesusahan gelap berlapis padat telah menghilang secara diam-diam, dan dunia kembali ke ketenangan sebelumnya. Para penonton menyaksikan Su Yi berdiri di udara, bermandikan cahaya, seperti burung phoenix yang terlahir kembali dalam nyala api. Dengan dia di tengahnya, bunga cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan bergoyang di langit. Mereka seperti bunga Grand Dao, menyelimuti dunia. Itu tidak jelas, tetapi suara seperti musik surga dan Grand Dao terdengar. Tampaknya sakral dan luar biasa, bahkan langit dan bumi pun khusyuk. Ini jelas merupakan fenomena yang tak tertandingi. Itu seperti banjir bunga surgawi yang legendaris, dengan teratai emas mekar dari bumi. Saat Su Yi berdiri tegak di langit, bunga-bunga memberinya misteri tambahan, seolah-olah dia adalah dewa atau makhluk abadi. Semua orang yang menonton ini tertegun. Siapa yang mungkin melewatkan bahwa Su Yi telah berhasil mengatasi kesengsaraannya dan memasuki alam penghindaran butir dalam satu ikatan. Diakui, budidaya ini berada di bawah pemberitahuan 4 monster tua yang menakutkan itu, tetapi Su Yi tidak diragukan lagi adalah cerita yang berbeda. Sebagai leluhur bela diri Xiantian belaka, dia memprovokasi kesengsaraan yang aneh dan sulit dipahami. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang setelah dia berhasil mengatasi kesengsaraannya dan memasuki Dao asal, fondasi yang dia dirikan di Grand Dao memicu fenomena yang tak tertandingi ini. Bahkan jika mereka mencari catatan kuno, menjelajahi keseluruhan sejarah tertulis, mereka takut tidak akan menemukan orang lain seperti dia. Apakah orang ini benar-benar dewa abadi? Jika tidak, mengapa dia bisa memicu gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya hanya dengan memasuki alam penghindaran butir? Hua Xinfeng merasa linglung, bahkan pusing. Wanita di pundak kera raksasa itu juga terguncang, dan dia terdiam lama. Ini tidak bisa dipercaya. Itu terlalu sulit dipercaya. Mereka mengatakan bahwa ketika era Radiant semakin dekat, semua kejadian yang tidak biasa adalah pertanda, tetapi bukankah ada terlalu banyak kejadian yang tidak biasa di sekitar orang ini? Bahkan di dunia seperti 30.000 tahun yang lalu, jenius mengerikan mana dari generasi muda yang pernah mengambil langkah ini. Hanya siapa bocah ini? Mengapa begitu banyak situasi aneh terjadi di sekitarnya? Fire Demon Lihuo, Old Yao Bone Eater, dan Thunder Monarch Oblivion benar-benar kehilangan ketenangan. Adegan ini mengejutkan dan mengguncang mereka sampai ke intinya. Semua ini benar-benar di luar pemahaman dan imajinasi mereka. Tak lama kemudian, bunga-bunga yang memenuhi langit tersebar. Su Yi berdiri di udara, tenang dan tenang, seolah-olah dia telah dibersihkan dan dikembalikan ke keadaan aslinya. Energinya setenang air yang tenang, dan dia memiliki pesona yang luar biasa. Benih kekuatan asal melayang di dalam dantiannya, secara bertahap beredar. Itu melonjak dengan kekuatan asal yang meluap dan murni, yang terbang melalui dia seperti air pasang, melalui garis meridiannya dan ke titik akupuntur dan organnya. Mereka membentuk hubungan yang unik, dan ketika siklus itu mencapai akhirnya, siklus itu dimulai lagi, berlanjut tanpa henti. Kultivator memadatkan benih kekuatan asal di alam penghindaran gandum. Yang terbaik dari ini dikenal sebagai benih Dao.
Hanya yang benar-benar luar biasa yang bisa memadatkan benih Dao. Benih Dao selanjutnya dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan masing-masing pembudidaya itu unik. Benih Dao terkuat dapat bermanifestasi dalam segala bentuk, lanskap, benda langit, burung dan binatang, atau elemen, antara lain. Masing-masing memiliki kualitas ajaibnya sendiri. Benih Dao seperti bakat yang terbangun terlambat, dan mereka memberikan kekuatan dan fondasi pembudidaya mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Benih Dao terkuat Suyi memiliki bentuk yang sama luar biasa. Setelah diperiksa lebih dekat, itu menyerupai miniatur pedang 9 neraka. Namun, sebelum Suyi dapat memeriksanya lebih jauh dan membedakan kehalusannya, seseorang berteriak. Kamu hanya berada di alam penghindaran butir, itu saja. Bahkan jika Anda lebih menentang surga daripada sebelumnya, lalu apa? Jika kamu tidak menyerahkan harta itu, kamu pasti akan mati. Kata suara lembut dan feminin di Isle of No Return. Aura Fire Demon Lihuo melonjak, siap menyerang pada saat itu juga. Langit dan bumi bergetar, dan niat membunuh yang dingin dan mengesankan menyebar ke seluruh area sekali lagi. Saat mereka melihatnya sekarang, tatapan makhluk mengerikan itu membawa rasa baru yang tak terlukiskan. Seperti mereka telah menemukan mangsa yang penuh dengan rahasia. Mereka penasaran, ya, tapi juga pembunuh dan serakah. Aku bisa menyerah pada harta karun itu, selama kamu meninggalkan anak kecil itu untukku, kata pemakan tulang Yao tua. Hah, kamu sedang bermimpi. Thunder Monarch Oblivion tertawa dingin. Bagaimana dia bisa gagal untuk menyadari bahwa rahasia Suyi kemungkinan besar tidak kalah berharganya dengan keberuntungan reruntuhan. Niat membunuh yang keras menyapu seperti air saat air pasang. Situasi langsung tegang dan menindas. Suyi berdiri di udara dan menggeliat, lalu mengalihkan pandangannya ke 4 keberadaan yang menakutkan. Dia tertawa, sejujurnya, jika kamu tidak dipenjara oleh kekuatan larangan kegelapan kuno, kamu mungkin membuatku sedikit takut. Namun, dalam kondisi Anda saat ini, Anda tidak lebih dari ikan di atas balok pemotong. Aku bisa membuangmu sesuai keinginanku. Saat dia berbicara, Suyi menjentikkan pedang Dewa Abstrus. Jangan buang kata-kata lagi. Jika Anda tidak yakin, dengan senang hati saya akan memberi Anda kematian dan melepaskan Anda dari dunia ini. Seluruh area terdiam, diikuti oleh ledakan tawa parau. Tidak ada keraguan tentang hal itu, keempat keberadaan yang menakutkan itu melihat pernyataan Suyi hanya sebagai lelucon. Wanita di pundak kera putih itu juga kaget. Anak ini baru saja bangkrut. Dia mungkin telah mengatasi kesengsaraan aneh itu dan memprovokasi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi kultivasinya masih hanya di alam penghindaran butir. Bukankah nadanya agak terlalu arogan? Hua Xinfeng tidak tertawa. Dia tahu bahwa Suyi tidak akan pernah bercanda tentang hal seperti itu. Ledakan. Pemakan tulang Yao tua tidak bisa lagi menahan diri. Dia adalah orang pertama yang mengambil tindakan. First Immortal of the Sword, Chapter 396. Dapatkan dia. Pemakan tulang Yao tua melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Tombak tulang putih yang memenuhi langit menyapu, padat seperti pohon di hutan dan terbungkus kabut merah darah. Kekuatan setiap serangan membawa kekuatan tabu yang aneh. Ini adalah kekuatan larangan kegelapan kuno. Hampir 30.000 tahun yang lalu, Origins of the Azure meletus di dalam sumur kekacauan kuno, memengaruhi seluruh benua Azure. Maka dimulailah 30.000 tahun kegelapan dan kekacauan. Sekarang, meskipun sebagian besar kekuatan larangan kegelapan kuno telah disia-siakan, yang tersisa masih menakutkan di luar batas. Bukan hanya pemakan tulang Yao tua, 3 Pearls of the Sea of Chaotic Spirit lainnya telah terperangkap di sini selama 30.000 tahun juga. Meskipun budidaya mereka ditekan, setelah bertahun-tahun kontemplasi dan penelitian, mereka belajar untuk meminjam sebagian dari kekuatan larangan kegelapan kuno ketika mereka menyerang. Kalau tidak, mereka tidak mungkin melepaskan kekuatan seperti itu selama pengurungan mereka. Suyi sangat memahami hal ini selama bentrokan mereka sebelumnya, dan dia secara alami sangat menyadari bagaimana menanganinya. Dentang. Pedang Dewa Abstrus bersenandung. Suyi melayang di langit, pedang di tangan, dan tiba-tiba menebas udara. Itu seperti sungai bintang yang menerobos bendungan. 100 kaki pedang Ki melengkung di langit, dan gelombang kekuatan asal murni yang meluap bergabung ke dalamnya, bergemuruh seperti guntur. Itu hanya satu tebasan, namun kekuatannya sangat berbeda dari saat dia menjadi leluhur bela diri Xiantian. Ini adalah perbedaan antara seorang fana dan seorang kultivator, kesenjangan antara kekuatan asal dan esensi sejati. Inilah artinya hati dan tubuh seseorang terhubung dengan langit dan bumi, sealami Dao itu sendiri. Dia jauh dari masa lalunya seperti awan dari lumpur. Selanjutnya, tebasan ini membawa jejak aura pedang 9 neraka. Bang bang bang. Boom terdengar, dan tulang tombak yang padat hancur seperti besi tua, potongan-potongan ditembakkan ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Old Yao Bone Eater berseru tak percaya. Pedang itu benar-benar bisa menetralkan kekuatan larangan kegelapan kuno. Thunder Monarch Oblivion dan Fire Demon Lihuo tercengang. Adegan ini mengguncang mereka sampai ke intinya.
Kekuatan larangan kegelapan kuno telah menyelimuti benua Azure selama hampir 30.000 tahun. Ketika pertama kali turun, bahkan para ahli Imperial Realm tidak berdaya untuk menghentikan kekuatan tabu yang aneh. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang ahli Imperial Realm seperti Heavenspire Yao Emperor, pendiri rumah pedang dewa, mungkin menyerah dan meninggalkan benua Azure? Bagaimana mungkin semua ortodoksi kuno itu secara bertahap tenggelam ke dalam sungai sejarah yang panjang? Semua ini karena larangan kegelapan kuno terlalu menakutkan. Diakui, sekarang, kekuatan larangan kegelapan kuno yang tersebar di seluruh benua hampir menghilang. Namun kekuatan yang tersisa masih cukup untuk mengancam nyawa para pembudidaya spirit Dao. Sekarang, hanya dalam satu tebasan, Sui menghancurkan seluruh tombak tulang yang berisi kekuatan larangan. Siapa yang tidak terkejut? Sangat kuat, wanita di pundak kera raksasa menjadi kaku. Kekuatan pedang ini membuatnya terkejut. Dia tidak tahu asal-usul larangan kegelapan kuno, tapi itu tidak menghentikannya untuk menyadari kekuatan serangan Sui. Ketika dia menebas, bahkan dia, seorang kultivator spirit Dao, tercengang. Dia tidak bisa menahannya, tidak terbayangkan bahwa serangan seperti itu adalah karya seorang pembudidaya penghindaran gandum muda. Apakah ini berarti jika kita bertemu dengan bocah ini lebih awal, dia bisa menembus kekuatan larangan kegelapan dan membebaskan kita? Gumam Fire Demon Li Huo, langsung bersemangat. 30.000 tahun kurungan. 30.000 tahun kegelapan dan siksaan. Siapa yang tidak merindukan kebebasan setelah semua itu? Belum terlambat, kata Thunder Monarch Oblivion dengan sungguh-sungguh. Matanya melonjak dengan listrik saat dia melihat harapan untuk melarikan diri dari penangkaran. Sebelum ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan dengan pahit dan menunggu hari larangan kegelapan menghilang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa harapan pembebasan dini akan muncul sekarang, dalam wujud pemuda seperti Sui. Siluet kurus dan halus berdiri di atas Starlight Vessel mengunci Sui, matanya berkilat dengan cahaya tajam. Sepertinya dia sudah berencana untuk terlibat. Saat empat bahaya berbicara, Sui beraksi. Suara mendesing. Dia melangkah ke udara, menyerbu ke dalam kabut berwarna darah. Menara tulang putih dan asap merahnya adalah dari empat bahaya lautan roh kacau. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, siapapun yang memasuki kabut akan mengerut menjadi mayat kering dan hanya menjadi bagian lain dari menara tulang putih. Di mata para pembudidaya biasa, ini sudah menjadi hukum yang ketat. Seperkasa dia, bahkan wanita yang duduk di bahu kera raksasa tidak berani mengambil risiko. Tapi sekarang, Sui maju, secepat kilat dan sama sekali tidak terpengaruh. Dalam sekejap mata, dia langsung menyerbu ke dalam kabut. Dia berhenti tepat di depan menara tulang putih setinggi 10.000 kaki. Di sini, dia akhirnya melihat penampilan Old Yao Bone Eater dengan jelas. Dia setipis bambu dan terbungkus rapat, memaksakan Yaoki. Pipinya cekung, sementara matanya bersinar dengan cahaya biru yang tidak wajar. Gumpalan ular larangan kegelapan kuno melilitnya, menjebaknya di sekitar menara. Dan di sini saya pikir Anda adalah sesuatu yang mengesankan. Jadi, Anda hanyalah seorang kultivator hantu integrasi spiritual kecil yang remeh. Sui menggelengkan kepalanya dengan jijik. Spirit Dao dibagi menjadi 3 alam, manifestasi spiritual, integrasi spiritual, dan revolusi spiritual. Dalam kehidupan masa lalunya, apalagi seseorang di alam integrasi spiritual, bahkan para pembudidaya revolusi spiritual berada di bawah perhatiannya. Mata pemakan tulang Yao tua membelalak, sepertinya dia hampir tidak berani mempercayai telinganya. Seorang pipskueak penghindaran butir berani memandang rendah seorang pembudidaya alam integrasi spiritual. Apakah itu masuk akal? Mati, teriak pemakan tulang Yao tua. Ledakan, di seluruh menara tulang putih, kerangka naik, lalu menyerbu Sui, memenuhi langit. Dari kejauhan, iring-iringan besar mereka menyerupai tentara dunia bawah. Tapi Sui bahkan tidak melihat mereka. Pedang dewa abstrus melintas. Suara mendesing. Garis pedang ki yang tajam dan gigih yang membawa jejak aura pedang 9 neraka membumbung ke udara. Di bawah tatapan kaget para penonton, itu menembus puluhan ribu prajurit kerangka seperti pisau menembus kain. Mereka terbelah melalui bagian tengahnya, tidak memberikan perlawanan sama sekali. Gemuruh. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan pedang Kisui membelah langsung ke pemakan tulang Yao tua. Kegentingan. Kekuatan larangan kegelapan kuno melilit Old Yao Bone Eater terbelah dan hancur, sedikit demi sedikit. Ini seharusnya menjadi kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri, tetapi saat pedang itu turun, itu mengantarkan kematiannya. Dengan semburan yang terdengar, sosok Old Yao Bone Eater yang layu dan kurus terbelah dengan semburan darah. Gumpalan cahaya jiwa melesat maju. Itu seperti versi miniatur dirinya, pemakan tulang Yao tua yang tidak lebih besar dari ibu jari. Integrasi spiritual jiwa, ini adalah kekuatan yang hanya bisa dipadatkan oleh mereka yang berada di atau di atas alam integrasi spiritual. Tapi sebelum dia bisa melarikan diri, sisa-sisa Old Yao Bone Eater melihat segel Buddha berwarna biru ditembakkan ke arahnya. Energi misterius yang dilepaskannya menjebaknya,
dan dengan deru dia terbang dan mendarat di telapak tangan Suyi. Segel Buddha berwarna biru disebut, api penyucian 3 inci. Itu adalah teknik rahasia pembudidaya hantu, dan itu bisa membatasi jiwa, memperbudak hantu, membatasi mayat, dan mengusir roh. Itu sangat ajaib. Di masa lalu, Suyi tidak bisa melepaskan serangan dari levelnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia sekarang adalah seorang kultivator sejati, dan esensi sejatinya telah berubah seluruhnya menjadi kekuatan asal. Dia sekarang bisa menggunakan banyak seni rahasia dan sihir Taois yang tidak dapat diakses oleh dirinya yang dulu. Aku tahu kamu adalah seorang kultivator integrasi spiritual, jadi bagaimana mungkin aku membiarkanmu melarikan diri? Suyi tertawa datar, lalu menyegel tawanannya. Kemudian, dia berbalik dan menembak balik dalam sekejap. Ledakan, kabut merah yang memenuhi langit menghilang di belakangnya, dan tanah di bawah menara tulang putih hancur. Tulang kering yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam air di bawah. Ternyata menara tulang putih bukanlah harta karun yang luar biasa, itu hanya tumpukan tulang kering yang tak terhitung jumlahnya. Kematian pemakan tulang Yao Tua memutuskan hubungannya dengan menara, yang segera bubar menjadi kehampaan. Old Yao Bone Eater sudah mati. Seperti itu, Fire Demon Lihuo dan Thunder Monarch Oblivion menyaksikan seluruh bentrokan, dan itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan ancaman kematian yang akan segera terjadi. Orang itu tidak takut dengan kekuatan tabu itu. Wanita di pundak kera raksasa itu tiba-tiba seperti menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah tak menentu. Dia sudah lama menyadari bahwa keempat eksistensi menakutkan itu terperangkap dan bahwa kekuatan tabu menekan mereka, membuat mereka tidak dapat melarikan diri. Tapi dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa Suyi sama sekali tidak takut dengan kekuatan tabu itu. Tanpa kekuatan tabu untuk mengancamnya, tidak peduli seberapa besar dan menakutkan budidaya keempat keberadaan yang menakutkan itu. Di mata Suyi, mereka bukanlah ancaman. Seperti yang dikatakan Suyi sebelumnya, baginya, mereka seperti ikan di atas talenan. Dia bisa melakukannya dengan mereka sesuka hatinya. Menakjubkan, mata Hua Xinfeng berbinar karena kegembiraan, dan hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Teman muda, bisakah kita mengakhiri pertempuran di sini dan menyelesaikan kesalahpahaman kita sebelumnya? Ketika dia melihat Suyi mendekati Isle of No Return, Fire Demon Lihuo langsung panik. Jika Anda dapat membantu saya melepaskan diri dari ikatan saya bersedia melayani Anda. Saya akan bekerja seperti kuda atau anjing atas nama Anda. Mereka berempat diikat. Metode terkuat yang mereka miliki adalah meminjam sebagian dari kekuatan larangan kegelapan untuk membunuh musuh mereka. Mengapa? Meski sudah bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa mendekati Isle of No Return. Itu karena teror yang luar biasa dari larangan kegelapan. Namun sekarang, metode terkuat mereka tidak efektif melawan Suyi. Tentu saja mereka panik. Bagaimana mungkin mereka tidak? Sebelumnya, kamu menggonggong dan menggeram seperti anjing gila, berbicara tentang bagaimana kamu ingin membunuhku. Mengapa Anda tiba-tiba memohon belas kasihan, Raja Api Lihuo? Suyi agak kecewa. Bukankah orang ini agak terlalu lemah? Setan Api Lihuo ingin menanggapi, tetapi Suyi sudah menyerang. Suara mendesing. Pedang Qi melengkung seperti pelangi, menembus langit. Sama seperti sebelumnya, itu hanya satu tebasan, tetapi tidak peduli seberapa keras Fire Demon Lihuo berjuang dan tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat memblokir kemajuannya yang tak terbendung. Pada akhirnya, di depan tatapan keheranan yang lain, satu tebasan melenyapkannya. Pada akhirnya, integrasi spiritual dari jiwanya mencoba menghancurkan diri sendiri dan membawa Suyi bersamanya. Sayangnya, dalam kehidupan terakhirnya, ketika dia adalah seorang kultivator spirit Dao, dia telah menjatuhkan banyak orang lain di level yang sama. Bagaimana mungkin dia membiarkan Fire Demon Lihuo berhasil? Dia hanya menebas, memotong jiwa yang tersisa menjadi potongan-potongan dan membubarkannya sepenuhnya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia mengeksekusi pemakan tulang Yao Tua dan setan api Lihuo. Mereka benar-benar seperti anak domba yang disembelih, tak berdaya melawannya. Apakah keberadaan yang menakutkan itu tidak cukup kuat? Tidak, inti masalahnya adalah bahwa kartu truf terakhir mereka tidak efektif melawan Suyi. Dan kartu truf merekalah yang membuat mereka terjebak selama 30.000 tahun. Mereka memiliki kultivasi yang kuat dari para pembudidaya spirit Dao, namun tidak ada cara untuk menampilkannya. Pada akhirnya, sebelum era Radiant turun, mereka hanya menjadi 2 jiwa lagi yang jatuh di bawah pedang Suyi. Seluruh area menjadi sangat sunyi, Anda bisa mendengar pin drop. Apa yang baru saja mereka saksikan sangat mengejutkan. Tapi Suyi hanya menjentikkan ujung bajunya, tidak peduli sedikit pun, seolah-olah dia baru saja terbang. Dia berbalik dan meninggalkan Isle of No Return. Tatapannya beralih ke gunung pemakaman yang jauh. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.